Udah record. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya. Salam kebajikan semuanya. Selamat siang Ibu Mariske dan rekan-rekan sekalian. Hari ini kami dari kelompok 20 ingin melakukan simulasi mediasi BPSK. Dengan judul singkata penyelesaian sengketa wan prestasi akibat keterlambatan pelaksanaan perjanjian konstruksi bangunan. Dengan Kaspos, yaitu Mr. Badu adalah seorang arsitek yang mempunyai bidang usaha mendesain rumah dan perkantoran. Di samping usaha tersebut, Mr. Badu mempunyai usaha jasa konstruksi dengan nama perusahaannya PT Bangun Jaya. Nyonya Visa ingin membangun rumah dengan luas 300 meter kuadrat dan 300 meter persegi dan meminta jasa Mr. Badu untuk mendesain rumahnya dan membangunkan rumahnya dengan desain 2 lantai, 3 kamar tidur keluarga, dan 1 kamar tidur pekerja rumah tangga, 1 dapur bersih, 1 dapur kotor, dan 5 kamar mandi. Seluruh proyek pembangunan dan desainnya Visa dengan nilai 2 miliar rupiah dan selesai dibangun pada bulan Desember tahun 2019. Termin pembayaran dilakukan 3 kali, yaitu pertama, pada saat desain selesai dikerjakan dan pembangunan akan dimulai, maka Nyonya Visa berkewajiban membayar sejumlah 1 miliar rupiah pada tanggal 1 Januari 2019. Kedua, pada saat pembangunan lantai pertama selesai dibangun, Nyonya Visa berkewajiban membayar sejumlah 500 juta rupiah untuk mengerjakan lantai 2. Pada saat pengerjaan hampir selesai atau finishing project, Nyonya Visa berkewajiban menyelesaikan seluruh sisa pembayarannya, yaitu sejumlah 500 juta rupiah diperkirakan pada awal Desember 2019. Namun, Nyonya Visa belum bisa membayar sisa kewajibannya sejumlah 500 juta rupiah pada waktu yang telah ditentukan, yaitu paling lambat tanggal 1 Desember 2019. Sedangkan Mr. Badu telah membangun 2 lantai rumah Nyonya Visa. Kemudian Mr. Badu belum mau mengerjakan pekerjaan penyelesaian dan perapihan bangunan rumah atau finishing project karena pembayaran akhir belum diterimanya hingga sampai tanggal 20 Januari 2020. Nyonya Visa belum juga melakukan pelunasan pembayaran sehingga Mr. Badu juga belum melanjutkan dan menyerahkan proyek rumah tersebut ke Nyonya Visa. Sampai saat itu, Nyonya Visa masih mengalami kesulitan keuangan sehingga belum mampu membayar sisa kewajibannya. Nyonya Visa bersedia menerima proyek pembangunan rumahnya seperti kondisi terakhir yang dibangun Mr. Badu. Tetapi Mr. Badu tidak mau menyerahkan proyek tersebut bila sisa haknya belum diberikan oleh Nyonya Visa. Kemudian Nyonya Visa berkehendak untuk menyelesaikan permasalahan tersebut melalui mekanisme mediasi. Nyonya Visa telah meminta jasa mediator bersertifikat dan mengundang Mr. Badu agar bersedia menyelesaikan permasalahan melalui proses mediasi. Peran dalam simulasi ini pertama itu ada Jessica itu sebagai kuasa hukum Nyonya Visa, Agista sebagai Nyonya Visa, Ritko sebagai mediator, Louis saya sendiri sebagai Mr. Badu, dan Regina sebagai kuasa hukum Mr. Badu. Terima kasih. Assalamualaikum Bapak Ibu sekalian, selamat siang. Bagaimana kabarnya? Baik, Pak. Baik, Pak. Baik, sebelum kita mulai mediasi ini, izinkan saya memperkenalkan diri saya terlebih dahulu. Nama saya Rico Francisco dan seperti yang sudah diketahui bersama, saya di sini telah ditunjuk oleh Bapak Ibu sebagai mediator dalam perkara ini. Baik, selanjutnya saya mempersilakan kepada para pihak untuk memperkenalkan diri masing-masing. Kepada pihak pemohon, silakan perkenalkan diri. Baik, terima kasih mediator. Perkenalkan saya Visa. Saya di sini selaku pemohon dalam perkara mediasi ini. Saya membawa kuasa hukum saya, Ibu Jessica. Selamat siang Bapak dan Ibu. Saya Jessica dari kantor hukum Jessica & Partners yang akan mewakilkan Ibu Visa sesuai dengan surat kuasa yang telah ditandatangani oleh beliau. Ya, terima kasih Bu. Baik, pada pihak termohon, silakan. Baiklah, terima kasih sudah diberi kesempatan untuk memperkenalkan diri di sini. Perkenalkan, nama saya Badu sebagai termohon dalam kasus ini. Saya juga membawa kuasa hukum saya untuk turut berperan dalam membantu saya menyelesaikan kasus ini. Perkenalkan, saya Regina dari kantor hukum Regina & Partners yang akan mewakili Bapak Badu sesuai seperti surat kuasa yang telah ditandatangani oleh klien saya. Baik, sebelum dilanjutkan kepada tahap mediasi, saya di sini ingin minta disiapkan proposal perdamaian setiap pihak dalam jangka waktu 5 hari. Dan Ibu Bapak nanti kesini lagi untuk menyerahkan proposal perdamaian tersebut. Tanpa panggilan ulang, dapat dipahami ya? Baik, Pak. Baik, Pak. Baik, Pak.
Oke, terima kasih Bapak Ibu atas waktunya. Dengan ini proses mediasi akan dilanjutkan 5 hari dari sekarang, yaitu tepatnya pada tanggal 27 Juni 2020. Sampai bertemu lagi ya. Baik, Pak. Terima Baik, kasih. Pak. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Bapak Ibu sekalian, apa kabar Bapak Ibu? Baik, Pak. Baik, Pak. Baik, Pak. Baik, hari ini kita akan melanjutkan mediasinya. Namun sebelumnya, saya di sini akan menjelaskan terlebih dahulu mengenai mediasi itu sendiri. Mediasi yang Bapak Ibu tempuh saat ini tidak lain merupakan cara penyelesaian sengketa melalui proses perundingan untuk memperoleh kesepakatan para pihak dengan dibantu oleh seorang mediator dalam perkara ini, yaitu saya sendiri. Di sini kita akan melanjutkan diskusi demi tercapainya suatu perdamaian antara kedua belah pihak. Adapun keberadaan saya di sini sebagai mediator merupakan pihak netral yang membantu Bapak Ibu sekalian dalam proses perundingan guna mencari berbagai kemungkinan penyelesaian sengketa. Proses mediasi merupakan perundingan yang esensinya sama dengan proses musyawarah konsensus. Sesuai dengan hakikat perundingan, musyawarah atau konsensus, maka tidak ada boleh paksaan untuk menerima atau menolak sesuatu gagasan atau penyelesaian selama proses mediasi berlangsung. Segala sesuatunya harus memperoleh persetujuan dari para pihak. Baiklah, untuk mempersingkat waktu, saya akan menjelaskan terlebih dahulu tata tertib selama melakukan proses mediasi atau perundingan hari ini. Yang pertama, saya memberikan waktu bagi para pihak untuk menjelaskan permasalahan dari sudut pandang masing-masing secara bergantian. Yang kedua, saya akan mencari kesalahpahaman awal dari kedua belah pihak. Yang ketiga, saya mendefinisikan dan menentukan agenda pembicaraan. Yang keempat, setelah itu kita akan masuk ke tahap negosiasi. Dan yang terakhir, apabila negosiasi berhasil dilakukan untuk mencapai kesepakatan, maka kita akan menyusun kesepakatan akhir atau akta perdamaian. Baik, bagaimana kalau kita mulai dengan mendengar keterangan dari pemohon terlebih dahulu? Apakah Bapak Ibu setuju? Setuju, Pak. Setuju, Pak. Setuju, Pak. Setuju, Pak. Terima kasih Pak Ritko. Jadi kronologinya seperti ini. Pada akhir tahun 2018, sekitar bulan November akhir, Desember awal, saya datang kepada pihak termohon, Bapak Badu, untuk meminta ketersediaannya dalam mendesain rumah saya dan juga sebagai kontraktor pembangunannya, karena Pak Badu juga mempunyai usaha jasa konstruksi. Kemudian saya meminta beliau supaya mendesain rumah 2 lantai dengan isi 3 kamar tidur keluarga dan 1 kamar tidur pekerja rumah tangga, 1 dapur bersih, 1 dapur kotor, dan 5 kamar mandi. Setelah banyak berbincang dengan beliau, kami sepakat seluruh proyek pembangunan dan desain rumah saya dinilai dengan harga 2 miliar rupiah dan pembangunan akan diselesaikan pada bulan Desember tahun 2019. Kemudian dalam melakukan pembayaran ini ada 3 tahap pembayaran yang juga kami sepakati. Yang pertama itu pada saat desain selesai dikerjakan oleh Pak Badu dan pembangunan rumah akan dimulai. Dan pada tahap itu saya berkewajiban membayar sejumlah 1 miliar rupiah yang jatuh pada tanggal 1 Januari 2019. Kemudian pembayaran tahap kedua ini akan dilakukan saat pembangunan lantai pertama rumah saya selesai dibangun. Jadi saya berkewajiban membayar uang sebesar 500 juta rupiah dan Pak Badu akan lanjut mengerjakan lantai 2. Lalu pembayaran yang terakhir ialah pada saat pengerjaan hampir selesai. Saya berkewajiban menyelesaikan seluruh sisa pembayaran yaitu sebesar 500 juta rupiah yang diperkirakan pada awal Desember 2019. Namun begini Pak, pada waktu yang telah ditentukan itu, mohon maaf sekali lagi saya memang sedang mengalami kesulitan keuangan sehingga belum mampu membayar sisa dari pembayaran yang wajib saya lakukan. Jadi saya pada tanggal 1 Desember itu sama sekali tidak bisa membayar sebesar 500 juta rupiah, tapi Pak Badu sudah mengerjakan dua lantai rumah saya. Kemudian karena saya belum melakukan pembayaran tahap akhir ini, Pak Badu belum mau mengerjakan penyelesaian dan perapihan pembangunan rumah saya. Jelas saya tidak mau.
Sebentar ya Pak Badu, biarkan Ibu Visa menyelesaikan keterangannya seperti kesepakatan kita di awal tadi. Silakan Ibu Visa melanjutkan. Baik, Pak. Lalu karena sampai sekarang saya belum juga mempunyai uang yang cukup untuk melunasi pembayaran tersebut, dengan inisiatif saya pada awal bulan Januari ini, saya bilang kepada Pak Badu, ya sudah Pak, saya bersedia menerima proyek pembangunan rumah saya dalam kondisi terakhir yang Pak Badu bangun. Namun ternyata beliau menolaknya. Kemudian saya juga sempat meminta perpanjangan waktu kepada Pak Badu, tetapi seperti tidak ada tanggapan. Jadi saya mengajak Pak Badu untuk menyelesaikan masalah ini melalui forum mediasi. Mungkin itu dulu Pak keterangan dari saya. Baik, terima kasih Ibu Visa. Jadi saya dapat menyimpulkan bahwa saat keuangan ekonomi Ibu Visa tidak stabil dan sudah jatuh tempo waktu pelunasannya, tapi Ibu belum bisa membayarnya. Kemudian Ibu meminta untuk memperpanjang waktu pembayaran dan terakhir mengajak Bapak Badu untuk menyelesaikan perkara ini melalui proses mediasi. Apakah kuasa hukum Ibu Visa ada tambahan? Jika ada, saya persilakan Ibu Jessica untuk menyampaikannya. Baik, terima kasih Pak Riko. Seperti yang tadi telah diceritakan oleh Ibu Visa sendiri, jadi saya di sini ingin menekankan terkait permintaan klien saya terhadap perpanjangan waktu untuk melakukan pelunasan pembayaran akhir. Pihak kami meminta kepada pihak termohon untuk dapat meringankan jangka waktu. Jadi maksud saya meminta waktu selama 6 bulan setelah ini. Klien saya menunda pembayaran ini juga karena dampak dari wabah virus COVID-19, yang mana dari segala aspek segi ekonomi menurun drastis. Kalau bicara mengenai itu, semua juga kena dampaknya, Bu. Tapi bagaimana kita menjaga profesionalisme kita agar semua itu ada pertimbangannya? Saudara semua harap tenang ya. Kalau pihak satu bicara, maka pihak lainnya harus mendengarkan, agar kita dapat mengerti keinginan dari masing-masing pihak. Sekarang apakah ada tanggapan dari Pak Badu terlebih dahulu atas keterangan Ibu Visa dan kuasa hukumnya? Sebenarnya saya sangat kecewa Ibu Visa bilang tidak ada tanggapan dari saya. Ya bagaimana Bu? Kalau Ibu jadi saya juga pasti akan melakukan hal yang sama. Benar juga kata kuasa hukum saya, semua juga terkena dampak dari COVID-19 ini. Ya harusnya Bapak bisa menjawab saya. Kan saya di situ juga istilahnya sudah beritikat baik untuk mau membayar, tetapi minta perpanjangan waktu, malah Bapaknya nggak ada tanggapan. Setiap kali saya hubungi Bapak, Pak Badu menolaknya. Jadi saya bingung sebenarnya saya harus bagaimana. Ya gimana Bu, dari tanggalnya saja sudah sangat jauh. Pembayaran Ibu juga nggak murah Bu, saya juga punya banyak karyawan yang harus saya gaji. Hal seperti ini jadi menghambat juga keuangan pada perusahaan saya. Sudah. Bapak Ibu, terima kasih untuk Ibu Visa dan kuasanya. Sekarang kita akan mendengarkan penjelasan dari pihak termohon. Silakan Bapak Badu. Ya, jadi dulu Ibu Visa itu datang kepada saya, meminta kesediaan saya untuk desain rumahnya. Terus ngobrol-ngobrol, oke lah sama harganya, sepakat 2 miliar rupiah. Terus ya bikin perjanjian pembayaran dengan 3 kali tahapan, seperti yang tadi Ibu Visa bilang. Pertama, bayar 1 miliar saat desain sudah jadi dan akan mulai pembangunan. Kedua, bayar 500 juta saat lantai pertama rumah selesai dan akan mulai membangun lantai 2. Ketiga, ya bayar 500 juta saat finishing project. Tapi sampai sekarang Ibu Visa nggak membayar juganya. Saya nagih juga secara baik, Pak. Terus tadi Bu Visa bilang saya nggak mau ikutin inisiatifnya untuk menyerahkan proyek rumah tersebut sejadinya saja. Ya, saya tidak mungkin melepaskannya begitu aja, Pak. Karena posisinya itu rumah juga sudah tinggal tahap finishing. Jadi sampai kapanpun saya tidak akan memberikan rumah itu bila hak saya belum diberikan terlebih dahulu sesuai dengan perjanjian awal. Artinya Bapak kecewa dengan kejadian ini ya, karena hak Bapak belum terlebih dahulu dipenuhi oleh pihak pemohon. Iya Pak, sangat kecewa sampai detik ini. Kejelasan dari Ibu Visa itu masih jauh dari harapan saya. Karena kalau bilang soal dampak COVID-19, ya kita semua di sini juga ikut berdampak begitu Pak. Saudara di sini tidak merasa terpaksa kan untuk dapat menyelesaikan perkara yang diajukan pihak pemohon ini? Tidak Pak, saya tidak terpaksa. Ya saya di sini benar-benar ingin menyelesaikan perkara ini karena sebelumnya saya sangat amat merasa dirugikan atas kejadian ini. Izin Pak,
Dalam hal ini, Ibu Visa sudah lalai dalam menjalankan perjanjian, sehingga sampai saat ini klien saya merasa tidak mendapatkan haknya karena dari pihak Ibu Visa tidak menjalankan kewajibannya. Dan saat ditanya juga hanya menjawab nanti, dan nanti. Hanya begitu, Pak. Saya simpulkan terlebih dahulu ya. Jadi Pak Badu tidak akan memberikan rumah tersebut hingga Pak Badu mendapatkan haknya. Bagaimana, ada tanggapan Ibu Visa dan kuasa hukum? Ya gimana Pak, saya beneran nggak punya uang, jadi mau bayar pakai apa gitu kalau saya sendiri juga tidak punya uang. Uang saya itu belum cukup untuk lunasi ini, sementara Pak Badu maunya dilunasi secara lunas. Sudah Bu, tolong dikondisikan ya situasinya. Baik, apakah Ibu Jessica ada yang ingin disampaikan? Oke Pak, kalau dari saya sih sudah cukup Pak, karena niat kami di sini juga untuk menyelesaikan perkara dengan baik dan memohon kepada pihak termohon untuk dapat memberikan keringanan pembayaran dalam jangka waktu 6 bulan terhitung dari bulan depan gitu Pak. Baiklah, setelah saya mendengarkan penjelasan dari pihak Ibu Visa dan Bapak Badu, saya dapat menyimpulkan ada beberapa kesalahpahaman awal. Yang pertama, saudara sekalian ingin menjalin hubungan baik. Yang kedua, saudara sekalian ingin agar masalah cepat terselesaikan. Benar begitu ya Bapak Ibu? Benar Pak. Benar, Pak. Selanjutnya yang ingin disampaikan oleh Ibu Visa sendiri bagaimana? Seperti yang sudah saya katakan Pak, dari pihak kami meminta keringanan pembayaran kepada Bapak Badu dalam jangka waktu 6 bulan. Baiklah, setelah saya mendengarkan penjelasan dari Ibu Visa, saya menyimpulkan bahwa pihak Ibu Visa menginginkan keringanan waktu yaitu 6 bulan lamanya. Bagaimana dengan pihak Bapak Badu? Ya, saya mau aja, Pak. Tapi untuk memberikan waktu 6 bulan menurut saya sangat lama dan kami keberatan. Kemudian kami juga meminta ganti rugi atau sebuah kompensasi tambahan atas lalainya pihak termohon dalam melakukan kewajiban untuk menyelesaikan pembayaran pada waktu yang sudah disepakati. Sekiranya 10% dari harga total pembangunan, Pak. Ya ampun Bu, udah minta cepat, terus sekarang minta tambah ganti rugi. Kurangin deh Bu, kalau mau uang kompensasi. Ibu Visa, mohon ya nada bicaranya. Jadi yang saya tangkap, Bapak Badu keberatan terhadap jangka waktu 6 bulan yang ditetapkan oleh Ibu Visa. Kemudian juga minta ganti rugi atau kompensasi terhadap timbulnya perkara ini. Betul begitu ya Pak Badu ya? Benar, Pak. Pak maaf, tapi saya mohon jangan 10%. Itu sangat berat untuk saya saat ini. Baik, Bapak Ibu, mungkin sudah cukup sampai di sini. Sekarang kita akan mencari solusinya ya. Pertama, mungkin dari uang ganti rugi berapa persen yang akan diberikan kepada pihak termohon. Kemudian yang kedua adalah mengenai jangka waktu pembayaran. Baik, sebelumnya saya ingin bertanya dulu kepada kedua belah pihak, apakah mungkin ada usulan terkait hal ini? Mungkin dari pihak pemohon terlebih dahulu, silakan. Kalau dari pihak pemohon mungkin untuk jangka waktu kami tetap memohon 6 bulan. Untuk kompensasi yang akan diberikan kepada pihak pemohon itu sangat memberatkan pemohon. Mungkin harus dikurangi karena saat ini keuangan klien saya sangat tidak stabil. Kami hanya ingin memberikan 3% dari total harga pembangunan. Baik, bagaimana dengan pihak termohon? Bagaimana ya Bu? Itu terlalu jauh untuk ganti rugi. Kalau 5% bagaimana? Kemudian untuk jangka waktu pembayaran bagaimana bila sampai dengan 6 bulan sejak 1 Desember 2019. Jadi pada tanggal 1 Juni 2020, Ibu sudah harus membayar keseluruhannya. Kemudian dari pihak kami harus tidak akan menolerir apapun bentuk keterlambatan selanjutnya. Dan saya tekankan di sini sebagai pihak termohon, pekerjaan baru akan diselesaikan setelah klien saya mendapatkan pembayaran ketiganya. Bagaimana pihak pemohon? Apakah menyetujui tawaran tersebut? Bagaimana Bu Visa? Ya sudahlah Bu, terima saja. Saya sendiri sih merasa keberatan atas penyampaian dari pihak kuasa hukum Bapak Badu. Kiranya tahapan finishing bisa dikerjakan secara bertahap sembari klien saya mengumpulkan dana untuk pelunasan. Bukan begitu Bu Visa? Tidak apa-apa Bu, yang penting dari pihak kita sudah diberi keringanan untuk melunasi sisa pembayaran tersebut. Bagaimana dengan Pak Badu sendiri? Ya, saya setuju dengan itu. Baik,
Ibu Visa, apakah benar-benar tidak merasa keberatan atas usulan ini? Apabila keberatan atau mungkin ada yang ingin disampaikan, silakan Ibu. Tidak Pak, saya sudah setuju. Baik, jadi di sini para pihak telah menyetujui agar dalam perkara ini ada etikat baik dari pihak pemohon dengan memberikan ganti rugi atau kompensasi sebesar 5% dari total biaya pembangunan rumah. Kemudian, jangka waktu yang akan ditetapkan adalah 6 bulan setelah tanggal 1 Desember 2019, yaitu akan jatuh tempo pada tanggal 1 Juni 2020. Lalu pihak termohon akan melakukan tahap finishing. Bila pihak pemohon telah membayarkan lunas seluruh kekurangan biaya pembangunan. Benar seperti Bapak Ibu ya? Benar, Pak. Benar Pak. Baik, dengan ini karena kedua belah pihak sudah memahami hasil diskusi ini, juga semua yang ada di sini juga sudah sepakat dan mempunyai satu prinsip, yaitu kekeluargaan. Selanjutnya saya akan membuatkan akta perdamaian yang mengikat bagi para pihak. Baik, Pak. Baik, Pak. Baik, Pak. Baiklah, Bapak terus menjalin hubungan baik ya, sampai dengan pelunasan rumah, serta sampai rumah Ibu Visa sudah jadi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Bapak Ibu, terima kasih sekali lagi ya. Terima kasih atas bantuannya ya Pak Ritko. Terima Ya, kasih, Pak. terima kasih Ibu.